Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Tiara, mahasiswi Teknologi Informasi Universitas Internasional Batam. Pada sore hari ini, saya akan menjadi host di Hangout with UIB Podcast seri keempat. Dengan ditemani oleh dua tamu istimewa yang akan membahas karir-karir yang cemerlang di masa depan. Teman-teman mahasiswa SI dan TI UIB pasti udah gak asing ya sama dua tamu di sebelah saya ini ya kan. Di sebelah saya ada Bapak Hairudin Eskom MMSI sebagai Kepala Program Sarjana Teknologi Informasi UIB. Dan di sebelah kanan Pak Hairudin ada Bapak Yefta Christian Eskom Mkom sebagai dosen program sarjana Sistem Informasi UIB. Selamat sore Bapak. Sore. Gimana kabar Pak? Sehat ya? Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita mulai bincang-bincang kita hari ini, tak kenal kan maka tak sayang ya. Iya nggak tak sayang pula ya kan. Mari kita berkenalan dulu nih sama tamu-tamu kita pada hari ini ya kan. Mungkin masih banyak yang belum kenal atau belum pernah ketemu ya. Secara kita kan kuliahnya masih daring ya. Jadi sama sekali asing banget nih kedua tamu kita pada hari ini. Boleh Pak Hairudin dulu karena dulu sebelah kanan saya. Oke, terima kasih Tiara. Mungkin teman-teman semua atau adik-adik yang udah pernah kuliah di UIB baik itu di SI maupun TI ya kita mungkin sudah pernah ketemu ya. Tapi mungkin yang masih baru, nama saya Hairudin. Kebetulan sekarang ditugaskan di program Sarjana Teknologi Informasi sebagai ketua program Sarjana Teknologi Informasi, tapi sekarang juga tetap masih bekerja di IT Center untuk menangani data center infrastruktur yang ada di Universitas Internasional Batam. Mungkin itu dari saya, kita lanjut lagi. Silakan Pak Yefta. Oke, baik, saya Yefta Christian. Sehari-hari bertugas sebagai kepala IT Center di Universitas Internasional Batam. Saya juga mengampu beberapa mata kuliah sebagai dosen di Prodi Sistem Informasi. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau tahu juga nih, Pak Hairudin, ini udah berapa lama menjabat sebagai Kaprodi dan berapa lama udah mengajar di UIB? Oke, jadi kalau saya sendiri itu kebetulan alumni Universitas Internasional Batam, jurusan Sistem Informasi. Karena dulu belum ada teknologi informasi. Jadi saya lulus 2012 dan itu langsung jadi asisten lab dulu ya. Kemudian dari 2015 sudah jadi dosen di Universitas Internasional Batam. Jadi selain mengajar, kita kan juga harus mengembangkan skill ya. Jadi harus praktek dan saya juga membantu di IT Center. Nah kebetulan tadi Pak Yefta kan kepala IT Centernya. Kalau di IT beliau adalah pimpinan saya. Nah di situ kita selalu mengembangkan infrastruktur yang ada di UIB dan itu nanti yang adik-adik manfaatkan untuk perkuliahan ya. Nah seperti itu. Jadi lumayan sudah lama. Sedangkan untuk jadi Kaprodi sendiri kebetulan tahun 2019 program TI itu didirikan ya. Jadi mahasiswa angkatan pertama itu dari 2019 dan disitulah juga saya menjabat sebagai Kepala Program Sarjana Teknologi Informasi sampai sekarang. Oke, baik, terima kasih. Untuk Pak Yefta sama udah berapa lama menjabat menjadi Kepala IT Center di sini dan udah berapa lama nih ngajar di UIB? Oke, saya sendiri menjabat sebagai kepala IT ini tahun kedua ya. Di bulan Maret nanti genap 2 tahun menjabat sebagai kepala IT Center di UIB. Dan untuk sebagai dosen ini tahun keempat di Universitas Internasional Batam. Jadi kurang lebih sudah 4 tahun menjabat sebagai dosen di Prodi Sistem Informasi. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Yefta dan Pak Hairudin atas perkenalan singkatnya. Kebetulan ya, bukan kebetulan sih, memang sengaja juga nih ya, kita nih dapet tamu di bidang IT ya. Ini mungkin pertanyaan bagi seluruh adik-adik SMA yang mau masuk jurusan komputer tapi masih bingung antara jurusan sistem informasi dan teknologi informasi. Ya apa bedanya gitu ya kan Pak? Kan kayak kenapa nggak digabungin aja gitu sistem teknologi informasi ya kan Pak? Ya kan. Boleh tahu nggak nih apa sebenarnya yang membedakan kedua jurusan ini?
Boleh Pak Yefta? Oke, jadi kalau di WIB sendiri fokus dari dua prodi ini berbeda. Jadi itu perbedaan pertama. Jadi fokus di sistem informasi lebih kepada sistem informasi itu sendiri. Yang kedua ke programming dan arahnya ke multimedia. Nah, jadi konsentrasinya berbeda seperti itu. Yang kedua teknologi informasi itu lebih ke arahnya networking, kemudian IoT, jadi lebih mengarah ke sesuatu yang sifatnya jaringan, perangkat keras, itu lebih di teknologi informasi. Nah, kenapa ini menjadi konsentrasi di UIB? Karena seru, sekarang tuh tidak bisa programmer sendiri tanpa terhubung dengan orang yang bekerja di bidang hardware atau jaringan, atau multimedia merasa mampu untuk mengerjakan segala sesuatunya sendiri tanpa menghubungkannya dengan jaringan, nggak bisa. Makanya jadi dua konsentrasi, dan kami merasa di UIB itu perlu dua program studi ini. Ya, menurut saya seperti itu. Baik Pak Herudin, ada tambahan? Betul sekali. Jadi pada awalnya itu di mana sebelum adanya TI semuanya itu ada di sistem informasi, baik itu networking, programmer dan multimedia. Tetapi kan kita melihat perkembangan ke depannya, di mana sekarang itu kan kita sudah masuk ke industri 4.0. Nah, jadi fakultas memutuskan kita harus membuka yang namanya program baru, yaitu teknologi informasi. Seperti tadi yang dibilang sama Pak Yefta, bahwa memang kita fokus itu kalau di sistem informasi lebih ke pengembangan sistem sesuai dengan kebutuhan suatu organisasi. Tetapi kalau sekarang itu kan teman-teman semua kan mungkin di handphonenya kan aplikasinya canggih-canggih ya. Tapi kan teman-teman juga harus tahu bahwa kalau nggak ada internet, nggak ada sistem keamanan, nggak ada IoT, itu kan semuanya tidak bisa berjalan. Jadi kita bagi fokus. Jadi di teknologi informasi itu bagaimana pengembangan teknologi itu, bagaimana mengaplikasikan teknologi itu untuk mempermudah pengguna. Nah, makanya itu kita bagi lagi di jurusan TI itu ada IoT, kemudian cyber security, kemudian itu sudah include ya belajar networking, teknologi server, dan pengembangan aplikasi mobile juga ada. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya nih ya, terkait kita mulai membahas tentang tema kita pada hari ini, yaitu karir-karir yang akan cemerlang di masa depan. Melihat sekarang cukup banyaknya pekerjaan di bidang IT yang akan cemerlang di masa yang akan datang, bagaimana tanggapan Bapak terhadap IT, karir-karir IT di masa akan datang? Boleh Pak Herudin dulu. Oke, nah seperti yang kita ketahui sekarang, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Kalau ini saya bahas sesuai dengan jurusan di TI. Nah, salah satunya itu dibutuhkan misalkan network engineer. Itu adalah salah satu skill yang mungkin tidak akan habis. Kenapa? Karena kalau tidak ada jaringan internet, itu kan otomatis semuanya tidak bisa berjalan. Kemudian yang kedua, itu di bidang security. Sekarang semua data itu kan berada di internet, kita saling terhubung satu sama lain di internet. Otomatis tingkat keamanan itu juga sangat diperlukan. Dan itu juga tidak akan ada habisnya gitu ya. Jadi semakin canggih teknologi yang kita gunakan, maka kita juga membutuhkan sistem perlindungan yang semakin tinggi gitu ya. Kemudian sekarang seperti yang saya bilang tadi, kita itu kan sudah masuk ke era industri 4.0. Maka disinilah Internet of Things sangat berperan ya. Bagaimana semuanya dapat terhubung, kemudian bagaimana dari semua yang terhubung itu bisa memberikan kita data, dan bagaimana data itu bisa diolah menjadi informasi yang sangat bermanfaat. Oke, baik. Ada tambahan Pak Yefta, mungkin melihat dari sisi sistem informasi? Oke, baik. Jadi sama ya, ke apa yang ditanyakan itu kan mengenai karir. Nah, UIB sendiri kenapa memfokuskan diri di bidang-bidang tertentu gitu? Karena kami tahu itulah yang akan dipakai di masa depan. Jadi Pak Herudin tadi sudah menyampaikan jaringan itu akan semakin besar, akan semakin berkembang. Mungkin jenis-jenisnya akan semakin banyak, dan kita perlu pelajari karena kita butuh jaringan internet yang semakin cepat. IoT juga kita perlukan. Kenapa? Karena sekarang tuh sebuah alat tuh tidak boleh hanya sekedar bisa dipakai, tapi alat tersebut harus pintar dan mengerti kebutuhan kita. Nah, di sistem informasi sendiri kami memfokuskan untuk membantu dari sisi pemrogramannya.
Jadi tentu karir yang pertama seorang programmer ya di sistem informasi. Yang kedua bagaimana sih supaya apa yang ditampilkan kan sebuah website kah atau sebuah aplikasi di dalam sebuah device gitu, kita kan pengen melihatnya yang bagus, yang cantik gitu ya tampilannya. Nah tentu kita perlu orang-orang yang mampu untuk mengembangkan ini juga, mendukung ini juga. Maka kita ada jurusan multimedia. Jadi kami berusaha menciptakan paket lengkap gitu untuk kebutuhan di masa depan. Jadi yang multimedia karirnya apa sih ya? Misalkan kita mau fokus di pengembangan animasi 3 dimensi ya, dan pengembangan misalkan video, jadi videografer kah atau jadi fotografer kah. Nah kami berusaha membuat paket lengkap di WIB. Jadi teman-teman nanti kalau di sistem informasi tidak hanya belajar programming saja, tapi juga belajar bagaimana supaya mengembangkan sebuah paket lengkap, mulai dari peralatannya, mulai dari sistemnya, dan kemudian mulai dari multimedianya. Dan mungkin kalau kita bicara, loh programming apa hubungannya sama multimedia? Nah jadi kita bicaranya misalkan teman-teman mungkin sudah ada yang pernah dengar, mungkin ada juga yang belum dengar namanya UI UX designer. Nah itu adanya pun di sistem informasi. Jadi kami mengajarkan juga beberapa orang yang pengen fokusnya di multimedia. Jadi cukup banyak karir yang berkembang di masa depan ya, melihat kebutuhan sekarang, dan itu ada di UIB. Mungkin saya mau tambahkan satu topik yang sedang menarik sekarang ya, namanya metaverse. Metaverse ya. Nah jadi metaverse itu bagaimana, mungkin teman-teman yang belum tahu, bagaimana menciptakan sebuah dunia yang layaknya seperti dunia kita gitu ya, tapi dalam bentuk animasi 3 dimensi, dan diaksesnya tidak hanya dirasakan dalam bentuk gambar yang dilihat dalam sebuah monitor, tapi benar-benar kita bisa merasakan dengan satu alat namanya VR gear gitu ya, virtual reality gitu. Dan terakhir tuh Facebook sudah mengeluarkan versi Oculus terbaru untuk lebih merasakan metaverse secara lebih nyata gitu ya. Teman-teman mungkin boleh baca juga, boleh lihat di website apa sih Oculus gitu ya. Oculus tuh salah satu VR gear yang cukup canggih untuk saat ini ya. Jadi tidak hanya sekedar memanjakan mata kita bisa melihat sekeliling, tapi juga sudah punya sensor di tangan gitu ya. Mungkin nanti kedepannya akan sensor di badan, di kaki gitu ya, seperti di filmnya Ready Player One. Mungkin teman-teman tahu ya film Ready Player One. Nah, apa hubungannya dengan karir kita sekarang? Nah, karir yang akan dikembangkan sekarang adalah bagaimana untuk teman-teman mengembangkan sesuatu sesuai dengan dunia metaverse itu. Jadi metaverse itu kan terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama programming sendiri. Ya, bagaimana menciptakan tempat-tempat dalam metaverse itu tentu ada dunia programming. Ya, kemudian ada dunia 3D sendiri yang berarti butuh animator 3D. Dan untuk supaya metaverse ini berjalan lancar tentu kan butuh jaringan internet. Nah, jadi itu relate dengan apa yang ada di teknologi informasi ya. Tentang metaverse ini ya Pak Hadin mungkin mau tambahkan. Saya akan tambahkan lagi, ini terkait dari infrastrukturnya. Kalau tadi kan Pak Ibta udah jelasin lebih ke sisi aplikasinya ya, di layer atas ya. Tapi kan kita juga harus tahu, semakin banyak aplikasi itu kan pasti ada namanya data center ya. Jadi dia nanti yang akan menampung semua aplikasi itu. Bagaimana sih supaya aplikasi itu pada saat diakses oleh orang itu nggak akan nge-lag, pokoknya dapat diakses kapan saja di mana saja gitu ya. Nah itu juga perlu yang namanya nanti seorang data center engineer, network engineer, apalagi itu juga akan berhubungan dengan data gitu ya. Maka nanti perlu yang namanya security. Jadi itu adalah list-list kira-kira pekerjaan yang memang sangat banyak diminati di masa depan. Jadi mungkin ada pertanyaan nih biasanya ke adik-adik ya, apakah kita bisa menguasai semuanya? Kalau saran kami sih nanti teman-teman silakan bisa pilih ya, maksudnya kita tuh harus spesialis di salah satu bidang tersebut, karena kapan kita bisa sih mengetahui semua gitu ya, tapi mungkin kita tidak akan jago atau tidak akan ahli di situ. Nah seperti itu. Terima kasih Bapak, tapi terkait ngomongin metaverse nih ya, menurut Bapak apakah ini tuh semua
ada dampaknya positif teruskah untuk karir di masa depan, ataukah ada kayak sebenarnya ada dampak negatif nih dari metaverse ini sebenarnya dari untuk karir-karir yang akan datang tuh, mungkin karir-karir yang lama tuh bakal hilang, ada yang baru, tapi gimana ya, ada dampaknya nggak sih sebenarnya? Kalau di IT kan pasti kayak positif aja kan jadi keren atau gimana gitu, tapi untuk yang lain kan masih ada yang negatif. Gimana sih tanggapan Bapak gitu? Boleh Pak Yaftah? Jadi metaverse itu sebuah dunia ya, Iya. yang dirancang untuk menggantikan kita secara nyata gitu. Dia bentuknya dunia maya. Ya, kenapa saya bilang dirancang untuk menggantikan? Karena nanti semuanya tuh tidak perlu dilakukan dengan datang ke tempatnya. Teman-teman cukup di rumah punya alat ya, yang tadi saya bilang VR gear gitu, punya jaringan internet yang cepat. Ya, kemudian aplikasinya sudah kita ada, misalkan nanti metaverse versi berapa misalkan. Nah, kita cukup di situ. Tapi kita bisa melakukan layaknya sebuah kegiatan biasa gitu, mau sekolah kah ya. Mungkin yang nggak bisa paling cuma makan gitu ya, makan ya tentu kan nggak bisa jadi maya gitu ya makan ya mungkin, tapi kegiatan lain bisa gitu. Kita mau belanja, misalkan belanjanya di metaverse tuh secara online gitu ya, kita masuk nih ke dunia, ke toko misalkan sepatu gitu ya, merek tertentu, kita beli, nanti barangnya dikirim seperti itu. Nah, jadi tentu yang muncul dari teknologi tersebut tuh tidak bisa dampak positif aja ya, mungkin ada dampak negatifnya ya. Saya nggak tahu nih ini dampaknya positif atau negatif, tapi yang pertama tuh dampaknya adalah akan menggantikan yang sebelumnya konvensional kita bilangnya ya, sesuatu yang misalkan sudah terbiasa kita mungkin ya, kayak tadi jual beli gitu kan, nanti mungkin yang sekarang website e-commerce gitu kan, kita sebut ada beberapa merek nih gitu ya. Dulu kan kita harus lihat ya alatnya, enggak, nanti kita bisa keliling seperti layaknya kita lagi di mall. Lama-lama itu keluar kan, jadi nggak bisa website tersebut lama-lama tidak lagi digunakan. Ya, jadi pengembang website mungkin akan tidak lagi terlalu banyak orang mau pakai karena udah ada yang lebih keren gitu kan, selalu teknologi seperti itu. Nah, terus dampak lainnya adalah orang yang tidak mau adapt dengan teknologi tersebut ya, adaptasi dengan teknologi tersebut tentu akan ketinggalan gitu. Kayak sekarang kan betul. Orang tuh ada beberapa orang yang masih pakai handphone hanya untuk telepon dan SMS bahkan ya, SMS tuh udah nggak zaman gitu. Kenapa semua digantikan dengan sosial media yang lebih baik. Nah, itu juga nanti sama dunia yang sekarang ini, teknologi yang sekarang ini akan lebih maju, dan yang kita yang tidak mau mengikuti pasti akan ketinggalan ya. Ya kurang lebih itulah menurut saya. Oke Pak Herudin, ada tambahan? Betul sih, seperti sekarang ya, dimana di masa pandemi ini mungkin adik-adik di sekolah ya dituntut untuk belajar online, dan itu mungkin nggak terbiasa gitu ya, tapi nanti pada dasarnya akan terbiasa gitu ya. Itu cuman hanya masalah waktu saja, dan seperti kita ketahui bahwa sekarang itu perkembangan teknologi memang sangat pesat ya. Nggak mungkin misalkan kita harus nunggu lama kemudian ada teknologi baru. Jadi sekarang itu bahkan dalam hitungan waktu saja muncul berbagai macam teknologi gitu. Jadi ya memang kita juga tetap dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi. Tinggal untuk dampak positif atau negatifnya itu kembali lagi kita sebagai user, karena kita mempergunakan teknologi itu sebagai apa? Apakah untuk hal yang baik atau untuk hal yang negatif? Nah, itulah sebenarnya yang menentukan teknologi itu jadinya negatif atau enggak. Itu tergantung kita cara menggunakannya atau cara menyikapi teknologi tersebut. Oke, terima kasih Pak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa saja pekerjaan atau karir yang menurut Bapak akan sangat diperlukan di masa yang akan datang? Itu apa aja sih? Apakah hanya bidang IT aja yang diperlukan di masa datang? Atau gimana Pak? Boleh Pak Herudin? Oke, jadi pada dasarnya ya, sekarang itu kan zamannya bukan lagi kita itu bekerja sebagai individu ya, tetapi kita tuh harus bekerja sebagai teamwork. Jadi seorang IT itu tidak bisa hanya bekerja sendiri, maka nanti tetap juga akan bekerja dengan tim yang lain. Seperti itu. Jadi memang untuk mencapai suatu hal itu memang harus dibutuhkan yang namanya multidisiplin. Cuman kalau kita di sini berbicara tentang teknologi informasi ataupun sistem informasi,
Ini pendapat saya ya, yang sering saya lihat, yang sering saya pelajari. Kebutuhan pekerjaan itu pertama misalkan network engineering, kemudian nanti kedepannya ada IoT, kemudian pekerjaan itu lebih ke security gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian juga otomatis pasti juga ada yang namanya IT support ya, karena di setiap organisasi itu pasti menggunakan yang namanya teknologi. Tinggal kalau misalkan mau dapat yang salary-nya bagus ya, yang mau gajinya tinggi, itu biasanya bertahap juga ya. Jadi seperti yang kita ketahui kayak network engineer ataupun security engineer gitu ya, itu kan ada level dasar. Nah nanti kita juga harus perdalam ilmu kita supaya bisa jadi seorang spesialis misalkan di bidang security. Nah itu juga pasti gajinya semakin besar gitu ya, dan tergantung juga lah tempat kerjanya gitu ya. Kalau perusahaan multinasional ya pasti lumayan gajinya sangat bagus gitu ya, seperti itu. Tambahan dari Pak Yefta terkait pekerjaan apa yang menurut Bapak diperlukan di masa depan? Saya bahas mungkin sedikit dari sisi non IT dulu ya. Sip. Nah tapi pasti ujungnya ke IT. Betul sekali. Ya jadi tentu tetap kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada sekarang gitu ya, dokter ya, kemudian mungkin kita akan melihat guru dan dosen, mungkin kita akan melihat apalagi ekonom ya, kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan yang sekarang ada berjalan gitu. Tapi jangan lupakan bahwa pekerjaan-pekerjaan ini semakin lama semakin didukung dengan yang namanya teknologi ya. Dokter sekarang semakin dimudahkan ya untuk melihat mungkin riwayat kesehatan pasien dengan teknologi tertentu, dia bisa melihat lebih detail gitu ya. Kemudian begitu juga dengan dosen ya, guru gitu. Jadi lebih mudah untuk menjangkau siswanya. Mungkin suatu saat ya profesi-profesi ini pun mungkin akan saya bilang tidak hilang sih, tapi semakin lama semakin dibutuhkan sedikit sekali peranan manusia karena teknologi sudah bisa menggantikan. Kemudian di sisi ekonomi, keuangan sekarang itu mungkin sudah melihat arahnya ke namanya digital finance gitu ya. Kemudian jadi kita sudah tidak lagi semuanya tuh manual. Orang tuh gak perlu lagi bawa-bawa cash ya. Nah, kedepannya ya mungkin yang bidang lain non IT harus siap gitu bahwa seluruhnya ini akan berkaitan dengan IT. Nah, saya tidak ada maksud untuk promosi pekerjaan di bidang IT ya, tapi melihat arahnya ke sana teman-teman, maka orang yang menguasai bidang IT maka akan sedikit lebih diperlukan gitu, karena arahnya ke sana. Saya nggak bilang lebih unggul ya, bukan, tapi sedikit lebih diperlukan. Kenapa? Karena arahnya ke sana semua. Ya untuk mungkin 10 tahun ke depan tuh teknologi akan semakin maju. Jadi orang yang semakin mengerti teknologi akan semakin maju juga gitu. Nah, jadi kita bisa saran saya ya, untuk bidang pekerjaan apapun belajarlah teknologi. Jangan ya kalau mungkin dalam tanda kutip sekarang gaptek gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Nah, tapi kalau mau lebih fokus lagi gitu ya, kita benar-benar mau jadi orang yang tadi Pak Hadin bilang lebih paham gitu ya bidang teknologi, karena kita akan lebih di depan daripada yang lain karena kita lebih tahu duluan gitu ya. Nah, ya belajarlah di bidang teknologi ya. Entah itu tadi di sisi orang yang bekerja di bidang networking, perangkat keras juga sekarang sudah makin diperlukan orang-orang yang mengerti gitu ya untuk memberi advice untuk pembelian perangkat keras. Nah, tapi juga di sisi programming, multimedia itu menurut saya akan lebih ke sana. Nah, tapi pertanyaannya programming seperti apa yang dibutuhkan? Ya, sekarang tuh sedang tren yang namanya data scientist ya. Belajarnya tuh machine learning sama artificial intelligence ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Mungkin boleh arahnya ke sana. Kenapa? Sudah cukup lama ya istilahnya, istilah kami lah para programmer, sudah cukup lama kita mengajarkan komputer untuk jadi pintar ya. Iya. Nah, makanya sekarang saatnya memanfaatkan kepintaran yang sudah kita ajarkan komputer itu untuk komputer membantu kita juga. Nah, itu namanya artificial intelligence. Jadi komputernya makin pintar. Nah, kita bisa jadi salah satu programmer yang fokus untuk mengembangkan aplikasi dengan fitur artificial intelligence. Ada juga mungkin yang cukup digemari lah sekarang gitu ya. Kita mungkin bisa fokus di multimedia untuk jadi apa? Mungkin ada
YouTuber atau apa. Nah, tapi kedepannya ya tentu content creator yang tidak hanya sekedar membuat video, tapi bagaimana menggabungkannya dengan sebuah aplikasi kah atau apa. Nah, itu menurut saya akan ke sana arahnya. Jadi Pak Hari ini tadi bilang tidak bisa kita sendiri, tapi harus berkolaborasi. Nah, di bidang-bidang ilmu ini ayolah berkolaborasi dengan teknologi, dan kita sebagai orang yang ada di bidang teknologinya pasti akan lebih ada sedikit di depan karena kita udah siap duluan gitu. Oke, Ya. baik, terima kasih. Sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya nih ya, bagi teman-teman yang nonton dan ingin bertanya, silakan chat aja langsung di live chat kita ya. Apakah sudah ada yang bertanya? Oke, untuk kayaknya mau langsung dijawab aja nih ya Pak. Ya, saya bacakan pertanyaannya. Adakah dan bagaimana pembuktian ilmiah yang menyatakan tentang efisien pendidikan online ini dalam membangkitkan peradaban bangsa Indonesia dan tidak sebatas pendidikan untuk bekerja? Boleh? Pak Yipta dulu mungkin. Oke ya. Jadi kalau menurut saya ya, kita harus tahu dulu ya yang namanya arti kata pendidikan ya. Pendidikan itu kan kenapa orang tuh mau terdidik gitu? Karena tentu ingin belajar ya gitu. Nah, kalau menurut saya jadi sarana belajar tuh bukan dimulai dari siapa ya, tapi dimulai dari kita sendiri. Jadi kalau kita mau belajar tuh medianya apapun, selama kita mau belajar itu tidak masalah. Jadi kalau kita membandingkan pendidikan offline sama pendidikan online, kita banyak yang jujur mahasiswa saya pun bilang, Pak, tidak lebih efektif tuh belajar online, mendingan ketemu Bapak gitu. Ya, ketemu Bapak tuh saya udah kayaknya pengen ketemu saya mahasiswanya, mendingan ketemu di kelas gitu ya. Tapi mau ketemu di kelas ya, dengan tidak ketemu di kelas, selama niat belajar dari mahasiswanya tidak ada, ya nggak berpengaruh juga. Ya, jadi efektif atau tidak sebuah pembelajaran itu, ingat teman-teman, mulai dari kitanya sendiri. Jadi jangan mengharapkan dosennya yang ngajarin semua sampai Anda jadi jago. Ya, kalau Anda tidak ada niat belajar tidak bisa. Ya, jadi kalau menurut saya mau pembelajarannya medianya apapun, mau online atau apa, selama kita ada niat belajar yang benar, maka tetap bisa efektif. Itu ya. Kenapa? Saya bilang seperti itu, banyak sekali orang yang berhasil dengan belajar sendiri dari online. Ya, kalau kita bicara konteks di Indonesia, banyak juga orang Indonesia yang berhasil belajar sendiri dari online. Jadi kalau ditanya tadi, apakah itu hanya untuk bekerja saja? Enggak juga tuh, benar-benar dia bisa belajar matematika kah, bahasa Inggris kah, programming kah, bisa. Jadi yang penting tuh niat kitanya dulu teman-teman ya. Kalau niat kitanya benar-benar mau belajar, pasti ada jalan gimana pun caranya. Ya, jadi bukan hanya sekedar untuk bekerja gitu ya. Ya menurut saya itu sih. Oke, mungkin saya tambahkan ya. Jadi betul ya. Yang pertama itu adalah niat. Nah, setelah itu apakah tadi online sama offline ya? Kalau menurut pendapat saya pribadi ya, ini kan saya juga ngajar nih ke mahasiswa-mahasiswa saya gitu ya. Nah, otomatis kan kalau saya ingin berbagi pengetahuan ke mahasiswa saya kan pasti harus mencari banyak referensi. Nah, kalau saya hanya ingin berguru ke guru saya atau dosen saya gitu ya, mungkin ilmu yang saya dapatkan itu terbatas. Tapi dengan adanya sekarang itu banyak sekali ya pembelajaran online di sana ya, banyak course-course seperti di Udemy ataupun di YouTube lah paling banyak gitu ya. Kita bisa banyak belajar hal dari YouTube ya, karena banyak orang yang berbagi pengalaman, berbagi pengetahuannya di sana. Nah, dari situ itu memberikan kita banyak masukan gitu ya. Cuman terkadang karena semakin banyak masukan, kita juga harus bisa memfilter yang mana yang harus kita ambil, yang mana enggak. Nah, terkadang mungkin kalau masih kita belum terlalu memiliki skill yang terlalu tinggi, nah itu mungkin kita bisa konsultasikan ke memang orang yang sudah berpengalaman seperti itu. Jadi dengan adanya pembelajaran secara online itu memang sangat membantu ya, apalagi saya sendiri ya untuk mengajarkan materi ke mahasiswa saya itu sangat membantu saya, dan itu mahasiswa juga senang gitu ya, maksudnya mereka juga bisa dapatin wawasan yang lebih besar gitu ya, atau lebih luas gitu ya. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya tadi ya,
Jadi perkembangan itu kan akan maju terus ya. Jadi kalau kita tetap misalkan hanya ngotot ingin belajar sama guru, misalkan seperti itu kita nanti akan ketinggalan zaman. Karena apalagi kalau kita lihat anak generasi Z gitu ya, lebih aktif itu mencari informasi di online ya Pak ya. Betul. Nah seperti itu. Jadi ya kita harus dukung juga seperti itu. Cuman kita sebagai generasi lama biasanya hanya mengarahkan saja, membimbing, jangan sampai salah jalur. Oke. Ya, mungkin saya mau tambahkan sedikit ya. Boleh, Jadi sebenarnya ada kesulitan dari pembelajaran online tuh satu, bagaimana kita mengajarkan sesuatu yang sifatnya praktikal gitu ya. Contoh misalkan di UIB sendiri ada program studi teknik sipil gitu, teknik sipil ya. Teknik sipil itu ada alat untuk misalkan yang untuk perhitungan alat berat gitu kan, nggak mungkin semuanya beli di rumahnya masing-masing satu ya. Terus ukur alat berat buat apa juga gitu. Nah mungkin itu memang masih dirasa kesulitan gitu ya. Tapi ya untuk masa pandemi ini mau tidak mau ya tetap belajar secara online. Para dosen pun berusaha untuk mencoba untuk mahasiswa bisa belajar sesuatu yang praktikal dengan lebih mudah ya. Mau nggak mau jadi ada beberapa kelas lab ya diizinkan datang ke kampus untuk sementara. Ya saya akui itu tidak efektif sih kalau misalkan harus alat-alat yang seperti itu ya. Tapi sisanya menurut saya 80% ke atas ya itu bisa dilakukan secara online ya. Gitu. Apalagi kita di jurusan teknologi Nah, ya Pak betul, ya. apalagi itu sangat mendukung sekali ya. Kalau untuk SI, TI nggak masalah. nggak masalah karena Ya, semuanya bisa 100%. dilakukan menggunakan komputer. Betul ya. Oke, ngomong-ngomong soal pendidikan ya Pak, pasti jadi apa ya? Di sekarang tuh ada yang namanya course online gitu ya kan Pak. Yeah. Terus mereka mikir kayak udah ada course online nih, nggak usah kuliah aja deh. Menurut Bapak tuh gimana? Gimana Pak Herudin? Oke, nah itu ini ya. Jadi memang sekarang di luar sana itu ada banyak course gitu ya. Mungkin seperti yang kita ketahui juga ya, bahwa kalau di luar negeri itu kita cukup punya sertifikasi internasional ya. Contoh nih, kalau di TI itu ada CCNA gitu ya, ada sertifikasi MTCNA atau cyber security gitu ya. Itu bisa digunakan untuk bekerja gitu ya. Tapi ingat lagi, kalau misalkan kita ingin bekerja misalkan seperti itu ya, biasanya kan ada persyaratan gitu ya. Karena pada saat kita kuliah itu kita tidak hanya belajar yang namanya hard skill, kita juga akan belajar yang namanya soft skill, belajar yang namanya etika gitu ya. Makanya itu akan menjadi salah satu syarat untuk kita baik itu ingin bekerja di pemerintahan, di swasta dan lain-lain sebagainya. Karena itu adalah fundamental ya. Nah kemudian nanti yang berikutnya yang akan dilihat kemampuan kita, hard skill kita seperti apa. Nah kalau kami di teknologi informasi itu selain mengajarkan yang tadi itu ya, kita juga membekali mahasiswa kita. Kalau kalian mau lulus dari TI ya atau dari SI, mereka harus mengambil sertifikasi internasional gitu ya. Nah jadi selain kalau cuman kursus di luar saja ya mungkin kita bisa dapat ilmunya gitu ya. Tetapi nanti mungkin kalau adik-adik ingin kerja lamar ke PNS atau ingin lamar kerja, mungkin itu nanti akan sulit untuk mendapatkan jabatan yang bagus. Nah jadi makanya tetap kita kuliah itu juga perlu gitu ya. Ada tambahan dari Pak Yefta? Ya mungkin saya menambahkan yang Pak Hadi sampaikan tadi ya mengenai soft skill dan etika ya. Kan hard skill tuh sudah tahu ya, kalau misalkan lulusan TI harus bisa misalkan merancang sebuah jaringan dan mewujudkannya gitu ya dalam bentuk secara fisik, misalkan kayak gitu. Teman-teman tahu lah kalau di SI hard skillnya apa, harus bisa membuat sebuah aplikasi. Nah tapi soft skill tuh apa sih? Soft skill tuh kita misalkan yang pertama adalah kemampuan bekerja sama. Ya itu di kursus-kursus tuh nggak ada diajarin gitu ya. Dan teman-teman pun kan di kursus tuh misalkan kursus online kita belajarnya sendirian kan. Gitu ya, nggak ketemu orang ya, hanya berhadapan dengan misalkan komputer dan peralatan lainnya ya, nggak ketemu orang. Jadi di kampus tuh ketemu dengan mahasiswa yang lain, atau secara online pun teman-teman dihubungkan dengan mahasiswa yang lain dan bisa belajar bekerja sama ya. Tujuannya apa? Nanti kalau teman-teman bekerja pun teman-teman bisa bekerja sama, ataupun saya nggak bekerja
dengan orang lain Pak, saya membangun usaha sendiri, ya tentu teman-teman harus bekerja sama dengan pihak lain kan. Iya. Kalau tidak ya teman-teman mungkin kalah oleh pihak yang lebih banyak relasinya ya, kerjasamanya. Nah itu contohnya teman-teman, kenapa sih harus kuliah ya, di luar dari misalkan yang jadi kebutuhan tadi, misalkan teman-teman ingin bekerja di perusahaan tertentu yang memang syaratnya S1 gitu ya. Tapi menurut saya tidak hanya itu, benar-benar kita belajar sebuah soft skill yang tidak bisa kita dapatkan di pembelajaran online yang biasa dari kursus seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Yefta. Masih ngomongin soal kuliah nih ya Pak, banyak nih adik-adik SMA yang mau masuk kuliah tapi bingung milih jurusan kan. Terus mereka tuh pengen banget masuk sistem informasi ataupun teknologi informasi, tapi pembahasannya selalu begini, ih kak, saya tuh nggak ada skill sama sekali dalam teknologi informasi, saya nggak tahu apa-apa soal sistem informasi. Terus sistem informasi itu multimedia ya, saya nggak bisa gambar. Nah kayak mana tuh Pak nanggepinnya tuh Pak? Pak Yefta boleh dijawab? Oke, yang pertama ya teman-teman, ini cukup jadi banyak pertanyaan dari mahasiswa saya yang belum masuk ya, sudah masuk pun sama ya. Jadi bilang, Pak saya nggak bisa programming gitu ya. Nah tapi sepengalaman saya mengajar ya, jadi yang paling penting tuh apa ya teman-teman tuh, saya bilang tadi ada niat untuk mau belajar dulu ya. Jadi perlu atau tidak skill untuk bisa misalkan programming dasar gitu ya sebelum masuk ke sistem informasi, atau mengerti jaringan dasar gitu ya, bagaimana sih sebuah komputer dihubungkan gitu ya, apa sih IP gitu misalkan, seperti itu perlu sih ya. Tapi kalau nggak punya skill itu pun ya nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena di sini diajarkan dari awal. Betul, ya diajarkan dari awal sekali gitu ya. Lebih baik sih bisa gitu ya, tapi kalau nggak punya ya sudah, yang penting mau belajar ya, ada niat belajar dari awal, kami ajarkan dari dasar. Nah selain itu juga teman-teman kan sekarang sumber belajarnya itu nggak cuma hanya kampus ya, tidak hanya dosen, banyak sekali. Bahkan tadi Pak Harudin sudah bilang ada YouTube yang gratis gitu ya, atau teman-teman kalau mau berbayar tuh ada Udemy dan sebagainya, bahkan beberapa course di Udemy sekalipun gratis gitu. Nah jadi kita bisa belajar dari sana. Yang penting teman-teman benar-benar mau fokus untuk belajar. Jadi kalau soal skill awal sebelum masuk sini nggak bisa apa-apa ya gak masalah juga sih ya, menurut saya ya. Oke Pak Herudin gimana? Pasti sering ya dengerin keluhan mahasiswanya yang nggak bisa TI sama sekali, bahkan kayak komputer itu apa aja sih yang harus dicolokin, bahkan untuk ngidupin matikan aja kadang ada yang bingung loh. Ada mahasiswa yang nggak bisa shutdown gitu ya. Nah itulah gimana tuh Pak Herudin? Jadi itu memang sering terjadi ya, tapi balik lagi seperti yang Pak Yefta bilang, itu yang pertama adalah niat. Jadi kalau memang kami di UIB itu kan kalian kan dari semester 1 nanti sampai semester atas gitu ya, sampai selesai. Jadi memang kami itu mengajarkan dari benar-benar level dasar. Karena kami juga tahu bahwa yang masuk ke UIB itu tidak semua dari lulusan SMK, bahkan ada dari SMA gitu ya. Jadi mungkin ada yang dari IPA ataupun IPS, di sini kan sudah bercampur ya masuk ya. Jadi kami memang pada saat semester awal itu memberikan yang benar-benar dasar, bagaimana orang yang tidak memiliki pemahaman di bidang itu supaya bisa mengerti dan bisa mengikuti step by step nanti sampai semester atas gitu. Jadi di semester 1 itu memang kita tidak akan mengajarkan advance gitu ya. Tapi misalkan nih ada juga mahasiswa, saya udah mahir di situ. Jadi kita sebagai dosen itu akan yang udah mahir ya udah kita tuntun dia supaya lebih jago lagi gitu. Nah, sedangkan yang memang masih dasar banget ya kita juga tuntun bagaimana dia supaya bisa mengikuti temannya yang udah mahir. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting satu, siapkan niatnya, daftar, masuk. Nah, nanti sampai ketemu kita di UIB gitu ya. Nah, nanti kita akan bimbing. Nah, itulah tugas-tugas dosen kami di sini seperti itu. Oke, berarti bagi teman-teman adik-adik SMA yang mau masuk kuliah, terutama di TI atau SI-nya UIB, nggak perlu takut sama sekali karena di sini tuh kalian bakal dibimbing dari awal. Ini kakak contohnya nih ya, karena saya merupakan anak yang sama sekali nggak tahu komputer nih, tapi di semester 2 ini saya tuh kayak udah
mulai paham tentang IoT, paham tentang programming. Walaupun saya mahasiswa teknologi informasi, saya juga belajar programming juga gitu loh. Jadi tenang aja, kalau kalian udah masuk di UIB itu aman, terkendali. TI kalian atau SI kalian tuh pasti keren banget deh. Yang penting punya niat dulu ya. Oh iya, jangan lupa niatnya. Jangan sampai menghilang gitu ya. Nah, itu sih yang jadi problem biasanya ya. Teman-teman sendiri yang suka menghilang gitu ya. Padahal dosen-dosen itu kan terbuka. Kalau kalian konsul, kadang pun tengah malam gitu ya, ada mahasiswa yang ngechat gitu ya. Nah, udah biasa itu. Kita udah biasa, kita ladenin deh apa. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Apa kemampuan yang harus dimiliki untuk bekerja di bidang IT? Kemampuan dasar khusus? Boleh Pak, Pak Iftah? Oke. Ya tadi barusan Tiara bicara kemampuan apa dulu nih. Jadi kan gini, pekerjaan di bidang IT itu banyak ya. Luas ya. Ada yang dari level paling dasar sampai ke level mungkin lebih tinggi gitu ya. Jadi tergantung pengen bekerjanya di bidang yang mana. Tapi mungkin ada yang suka dilupakan atau bahkan tidak diketahui gitu ya. Ada pekerjaan-pekerjaan di bidang IT yang mahasiswa saya baru tahu setelah masuk ke UIB gitu ya. Contoh apa? Misalkan project manager gitu ya. Project manager itu harus bisa apa ya? Tentu dia harus tahu. Jadi project manager saya ceritakan dulu ya. Project manager itu kemampuannya harus bisa apa? Dia harus tahu memanajemeni sebuah project di bidang IT. Ya, jadi dia misalnya harus punya kemampuan untuk memimpin tim. Nah, timnya yang orang yang bekerja di bidang IT semua kan. Misalkan dia dapat pekerjaan untuk membuat sebuah aplikasi besar gitu ya, maka dia harus bisa memimpin seorang programmer, seorang database administrator, apalagi database administrator ya. Makanya supaya tahu masuk UIB. Oke. Kemudian ada sistem analis ya. Kemudian di bidang hardware-nya ada misalkan network administrator. Nah, nanti dia memimpin juga UI UX designer. Nah, ini kan udah banyak nih pekerjaan bidang IT. Nah, project manager tuh yang memimpin ini. Nah, berarti project manager harus ngerti semuanya. Betul, harus mengerti semuanya. Tapi bukan berarti dia harus bisa programming juga, enggak juga ya. Nah, berarti fokus teman-teman tuh arahnya menjadi sistem analis. Biasanya seorang project manager inilah yang nanti seorang sistem analis inilah yang akan jadi project manager. Nah, jadi kemampuan apa yang harus dimiliki beda-beda, teman-teman. Tergantung teman-teman mau arahnya kemana. Kalau programmer tentu programming lah biar mudahnya ya. UI UX designer tentu harus bisa punya taste desain yang baik dan bisa merancang sebuah rancangan dalam bentuk gambar 3D maupun 2 dimensi yang baik, misalkan seperti itu. Apalagi database berarti harus punya kemampuan analisa yang baik, kemampuan untuk membuat sebuah database ya. Jadi beda-beda. Kita nggak bisa spesifik bekerja di bidang IT bidangnya ini gitu ya. Oke, tambahan dari Pak Heru. Oke, jadi sedikit tambahan ya. Mungkin nih kalau adik-adik kan baru lulus SMA nih atau SMK gitu ya. Jadi apalagi kan kalau di UIB itu kan bisa kuliahnya malam ya, kerjanya siang. Nah, karena kalian mungkin baru belum terlalu punya banyak pengalaman, mungkin pertama skillnya itu minimal kalian harus ngerti yang namanya komputer, cara kerja komputer ya. Jadi nanti bisa jadi IT support gitu ya. Karena di setiap organisasi itu kan pasti punya yang namanya komputer gitu ya. Nah, minimal kita bisa troubleshooting, maintenance komputer tersebut. Nah, kemudian nanti barulah bertahap teman-teman itu mau ahli di bidang apa, seperti yang Pak Ifta bilang tadi, mau ke programmer, database, analis, ataupun ke cyber security gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, mau nggak sih kuliah IT di UIB? Pak, boleh? Kalau dibilang mahal sih harusnya itu kalau di UIB ya, pembayaran uang kuliah itu semuanya general ya, sama. Mau ambil jurusan apapun itu biayanya sama ya, kecuali mungkin di jurusan pariwisata karena ada cuman beda di labnya aja. Di labnya aja. Tapi kalau semua jurusan di UIB selain pariwisata itu pembayarannya sama. Masih sama ya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu takut untuk daftar kuliah yang berhubungan dengan komputer di UIB karena itu masih cukup terjangkau di Pulau Batam ini.
Selanjutnya, apa yang bikin asik kuliah IT di UIB? Oke, kalau itu kami nggak bisa jawab, yang harus jawab adalah Tiara karena dia kan mahasiswa. Jadi mungkin bisa sharing pengalaman deh. Seperti Oke, itu. apa yang asik? Kebetulan saya ini mahasiswa TI ya, dan saya masuk di saat pandemi berlangsung, jadi itu udah online. Dimana kita udah belajar yang namanya jaringan sama server ya kak. Server. Itu padahal kan kita mestinya di tempat langsung ya, tapi ini semua udah bisa dari online gitu loh. Jadi gampang banget, nggak usah kita datang ke kampus sibuk nganuin kabel atau sibuk bawa server atau tahu yang mana server. Di online udah ada lab sendiri gitu loh. Pak Hirudin bahkan udah buatin khusus lab buat teknologi informasi ya Pak ya. Jadi aduh seru deh pokoknya, kalian bakal ngerasa kayak wow aku keren banget bisa ngurus server dari sini doang gitu loh, sumpah kalian harus masuk IT UIB atau SI UIB. Dan tugas-tugasnya itu kan langsung bikin project Langsung dan bikin itu bisa project. dipakai. Iya projectnya juga bisa langsung digunain. Aduh pokoknya kalian harus daftar di UIB ya guys. Terus dosen-dosennya gimana? Aduh aduh Pak Hairudin. Pokoknya dosennya tuh asik-asik semua, ya namanya juga tentang teknologi ya. Tentu dosen-dosen di UIB sendiri nggak ketinggalan zaman sama sekali, mau asik kayak mau ikut muda juga lah sama kita ya kan. Oke, masih ada lagi pertanyaannya? Sebagai dosen dan praktisi IT, apa yang Bapak lakukan di waktu luang? Ya, boleh Pak, dulu ya kalau ini. Yang IT tapi di waktu luangnya apakah masih ngurus IT? Aduh. Ya sama mungkinnya dengan dosen-dosen yang lain yang bukan bidang IT juga sih ya. Yang pasti yang pertama karena saya sudah berkeluarga, jadi ya saya sering menghabiskan waktu bersama keluarga, jalan-jalan dan sebagainya di waktu luang ya. Yang kedua, saya cukup senang memperhatikan gadget-gadget terbaru gitu ya. Jadi nonton ya, karena kalau gadget terbaru kita langsung beli kayaknya masih terlalu mahal. Ya, jadi saya hanya bisa menonton aja, tapi saya cukup senang ya lihat. Minimal tahu teknologinya betul, ya Pak. Tahu teknologinya. Yang ketiga ya tentu sama main game juga ya. Main game ya mungkin saya nggak terlalu suka main game terbaru. Saya cukup suka main game-game yang lawas gitu ya, yang lama-lama, tapi tetap saya masih main game. Ya itulah di waktu luang kayak gitu. Oke, kalau waktu luangnya Pak Herudin nih gimana? Oke, karena Waktu mungkin liburan. kita sudah terbiasa dengan TI ya, dengan teknologi ya. Jadi kalau saya waktu luang itu biasanya suka jalan-jalan, habis itu suka nonton juga. Kemudian karena kita udah terbiasa dengan TI, jadi saya pengen hobinya itu nggak sama dengan apa yang saya kerjakan gitu ya. Jadi sewaktu-waktu kalau saya sudah jenuh dengan pekerjaan saya lebih suka fotografi gitu ya. Jadi cari tempat-tempat yang menarik sambil jepret-jepret gitu ya. Nah, seperti itu yang saya lakukan. Ya, seperti itulah. Tenang teman-teman, dosen-dosen TI UIB juga ya masih normal-normal aja hidupnya gitu loh, nggak depan server terus, depan laptop terus ya enggak, tenang aja, masih kalian kalau mau ngajak nongki atau apa masih bisa kok, masih nyambung ya kan? Masih nyambung ya. kan? Tapi yang sering nongkrong nih, sering nongkrong sama dosennya nih pasti. Jadi kadang kalau udah di luar gitu ya, jadi mahasiswa sama dosen tuh kadang kalau udah nongkrong itu nggak kelihatan lagi ini dosen apa enggak gitu ya. Tapi tetap balik lagi. Kadang sebagai mahasiswa itu kan masih tetap punya etika ya, seperti itu. Jadi dosen-dosen di sini itu juga kayak udah berbaur. Kadang kalau dilihat sama ini ya dengan mahasiswa yang lain itu dosen apa bukan gitu ya, karena udah deket banget gitu dengan mahasiswanya gitu ya. Bahkan juga kadang kalau waktu luang jalan-jalan sama mahasiswanya. Oke, baik. Masih ada satu lagi. Ini yang mana Kak? Oke, yang bawah ya. Kapan pastinya kuliah offline? Apakah setelah UTS atau setelah Imlek. Oke. Ini saya dulu nih. Ini saya paling semangat gitu ya. Maksudnya kita juga tetap belajar online gitu ya. Kalian bisa cari referensi di luar sana gitu ya. Kalau untuk di TI sendiri, karena mungkin pengen ngerasain bagaimana sih kuliah offline gitu ya. Bagaimana ketemu dosennya. Itu setelah Imlek minggu keempat kalau di teknologi informasi. Bagaimana dengan sistem informasi?
Jawabannya cuma satu, sama. Sama ya. Oke, sip. Oke, kita lanjut lagi nih ya Pak terkait di bidang IT. Teknologi kan makin lama makin berkembang ya. Terus udah digembar-gemborkan nih bahwa kita akan digantikan oleh robot. Nah, kira-kira nih karir yang paling dibutuhkan di bidang IT pada saat ya udah ada robot-robot yang menggantikan pekerjaan-pekerjaan kita, apalah Pak, kalau kita kerja aja udah digantikan robot lah, kita mau kerja apa ya kan? Itu Pak, boleh Pak Yaftah? Saya yakin beberapa pekerjaan akan digantikan robot ya, tapi ada banyak sekali pekerjaan yang tidak bisa digantikan. Kenapa? Karena sampai hari ini ya belum ada satu orang ahli ya programming, AI, machine learning yang bisa memberikan yang namanya jiwa gitu ya ke robot-robot itu, punya pikiran, perasaan gitu, bisa sedih, senang. Saya belum lihat sih sampai hari ini. Jadi ada beberapa hal yang tetap dikerjakan oleh manusia ya. Bahkan sampai saya bisa bilang mungkin 10-20 tahun ke depan pun tetap tidak bisa digantikan oleh robot. Nah, tapi gimana sih kalau misalkan kita bicara pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan oleh robot, terutama pekerjaan-pekerjaan berat gitu ya, terutama pekerjaan-pekerjaan otomatisasi gitu. Bagaimana kita menyikapinya ya? Tentu kita harus ikut dengan pola tersebut ya. Kita harus terus belajar, kita harus terus untuk tahu ya bagaimana sih robot-robot itu bekerja, berkembang. Nah, jurusan teknologi informasi, jurusan sistem informasi adalah salah satu yang bagus untuk mempelajari itu gitu ya. Jadi pergerakannya seperti apa, kira-kira apa saja yang akan digantikan oleh robot, kira-kira bagaimana sih robot menggantikan kita gitu ya ke depannya, ya itu kita bisa belajar di program teknologi informasi dan sistem informasi. Oke, Pak Herudin, tambahan? Betul sekali ya. Jadi pada dasarnya kan untuk menciptakan robot dan seperti itulah, itu biasanya kan di belakang itu kan pasti ada orang ya. Nah, orang-orang itulah orang yang belajar yang namanya teknologi. Jadi bisa membaca kebutuhan-kebutuhan user ya, kebutuhan pengguna ya. Kemudian nanti diaplikasikan menjadi suatu robot. Nah, seperti itu. Tapi ya memang mungkin sebagian besar nanti ada pekerjaan yang sekarang aja untuk membersihkan lantai gitu ya, kita kan nggak perlu ngepel lagi gitu ya, nanti bisa dikerjakan oleh robot. Tetapi ada juga memang pekerjaan yang tidak bisa digantikan, jadi nggak usah khawatir ya. Intinya sih kita itu harus mengikuti perubahan secara dinamik gitu ya. Kita itu nggak boleh ngotot hanya belajar ini saja dan sampai di situ saja, itu tidak. Kita tetap harus mengikuti perkembangan. Contoh kalau di kami sendiri sebagai dosen, teknologi itu kan harus update terus ya, jadi kami juga harus upgrade pengetahuan kami, kemudian kami sharing lagi ke mahasiswa. Kalau misalkan dosennya ngotot hanya mau belajar ini saja gitu ya, ya udah itu bakal ketinggalan gitu, dan itu nggak ada yang pakai gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya sih nggak usah khawatir ya, semuanya nanti mau diganti robot atau enggak, pada dasarnya kita tetap harus ya belajar terus dan belajar seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Terakhir nih ya Pak, ada nggak pesan-pesan untuk adik-adik yang mau kuliah khususnya masuk jurusan IT? Boleh Pak Herudin dulu? Oke, jadi yang pertama sih intinya adalah niat ya. Karena balik lagi kalau misalkan niat kita setengah-setengah, itu nanti hasilnya juga akan setengah-setengah. Jadi saya juga sering menasihati mahasiswa saya, baik itu kalian yang baru mau masuk atau mahasiswa baru ataupun yang udah lulus, nanti kalian di luar sana mau bekerja atau mau masuk kuliah atau mau lanjut kuliah gitu ya, pertama niat dulu. Karena kalau niat kalian sudah bulat, sebenarnya itu ada banyak cara ya Pak ya untuk mencapai tujuan kita gitu. Karena memang kita sudah yakin, sudah ada niatnya. Nah, terkadang yang banyak yang ada juga sih yang problem gitu ya. Nah, itu saya pelajarin juga karena kan saya dari udah lama ya ngajar ya. Jadi saya dari asisten dosen sampai ke dosen itu kan dari 2012 ya. Itu yang memang ada yang gagal seperti itu karena memang niatnya kurang. Jadi kadang itu dosennya malah yang ngejar-ngejar untuk selesai gitu. Nah, itu ada juga ya biasanya kami dapatkan seperti itu. Karena memang satu niat dulu. Nanti kalau niatnya terkumpul itu sangat banyak jalan ya. Bahkan dosen-dosennya pun sangat membantu.
Misalkan seperti itu. Jadi yang kedua itu barulah kita akan belajar yang namanya ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama itu meskipun kita jago ya, tapi kita tuh harus paham banget ya yang namanya etika. Itu sangat penting. Meskipun kita jago tapi etika kita nggak bagus, nanti tidak ada juga orang yang akan menghargai kita gitu ya. Nah, setelah etika, kemudian nanti etika itu kan masuk ke soft skill ya. Kemudian kita belajar hard skill. Hard skill itu sangat banyak kita jumpai di luar sana gitu ya. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih Pak Herudin. Boleh Pak pesan dari Pak Yefta untuk adik-adik? Ya, saya tetap minta teman-teman untuk terus belajar ya, karena teknologi itu maju terus. Ya, jadi kita jangan kalah sama teknologi itu sendiri ya. Kadang-kadang kita pengen mengembangkan teknologi, kita pun udah ketinggalan sama teknologi. Jadi harus mau terus belajar ya. Kemudian yang kedua menurut saya adalah teman-teman harus mau untuk ikuti perkembangan teknologi terkini ya. Kalau mau masuk jurusan TI, SI tentu ikuti perkembangan teknologi terkini. Dan nanti menurut saya tantangan terberatnya kalau udah masuk ya, biasanya saya sudah bisa melihat mahasiswa ini tuh akan gagal atau berhasil dalam perkuliahan tuh di semester 3 gitu, karena ada beberapa yang biasanya sudah give up gitu. Wah, kayaknya susah, kayaknya saya mau nyerah aja deh gitu ya. Nah, menurut saya mantapkan niat teman-teman untuk kuliah di bidang TI SI ya, tidak susah tapi tidak mudah juga gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau terus belajar, mau punya niat yang baik, pasti bisa. Kita sebagai saya sebagai dosen, Pak Herudin sebagai dosen, dan kami semua dosen-dosen TI dan SI di Universitas Internasional Batam tuh pasti ada untuk bantu teman-teman melewati semua itu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lah ya kalau nanti udah masuk, oh kesulitan nih, ini susah ya. Memang beberapa mata kuliah mungkin untuk beberapa teman-teman susah gitu ya, tapi kalau kita mau punya niatan yang baik untuk sampai lulus, kita tetap fight ya. Kami pun di sini para dosen tentu siap membantu ya, kalau itu. Betul sekali. Ya. Oke, baiklah, terima kasih kepada Pak Yefta dan Pak Hadin yang sudah memberi insight tentang karir atau pekerjaan yang cemerlang di masa depan. Semoga bisa menjadi gambaran dan referensi teman-teman yang masih bingung dalam memilih jurusan kuliah khususnya di bidang IT dan komputer. Oh iya, ngomong-ngomong soal kuliah nih ya, kita masih membuka pendaftaran jalur beasiswa untuk tahun ajaran 2022 sampai tanggal 5 Februari 2022. Pendaftaran online di website pendaftaran.uib.ac.id. Ujian saringan masuk dilaksanakan secara online pada tanggal 6 Februari 2022. Akhir kata, saya Tiara pamit undur diri. Jangan lupa follow Instagram kita di @universitasinternasionalbatam. Subscribe YouTube kita di UIB Channel untuk menikmati podcast-podcast kita selanjutnya. Stay healthy dan see you on the next podcast. Thank you. Bye-bye.